Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati dosen kita Dr. Adudin Alijaya selaku pengampu mata kuliah Tafsirul Ahkam. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Zair Zarkasi dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2 dari Fakultas Syariah Institut Miftahul Huda Kabupaten Subang. Baik, saya akan memenuhi syarat ujian akhir semester yang akan membahas tentang mahar dalam Islam, simbol cinta atau kewajiban hukum. Sahabat-sahabat sekalian, sangat senang sekali saya tidak sendiri di sini. Saya bisa ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, sahabat Mabrur. Beliau adalah seorang al-hafidh, lulusan Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng dan lulusan S1 di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur. Dari prodi hukum juga loh. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada sahabat Mabrur sudah menemani saya di wawancara kali ini. Kami sangat antusias untuk mendengarkan cerita dan pengalaman terkait mahar dalam Islam, simbol cinta atau kewajiban hukum. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan dari Gus Mabrur tentang pernyataan dan pertanyaan yang saya sajikan dari hasil penelitian di lapangan. Baik, tidak berlama-lama, mari kita mulai sesi wawancara kali ini dengan pertanyaan yang pertama. Gus, bagaimana sih pandangan Anda tentang makna mahar dalam Islam dan mengapa Islam mewajibkan dalam pernikahan? Monggo Gus. Terima kasih ya sahabat Zair Zarkasi. Makna mahar dalam Islam itu adalah suatu kewajiban ya. Kewajiban bukan suatu syarat sahnya dalam pernikahan, bukan. Tapi adalah kewajiban calon mempelai pria memberikan mahar kepada calon mempelai istri ya. Itu adalah salah satu kewajiban dan harus dibayarkan. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa mahar itu tidak harus ada, tapi di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan masyarakat di sini, mahar itu harus disebutkan pertama. Yang kedua adalah bentuk keseriusan. Bentuk keseriusan bahwa seorang laki-laki ini ingin menikahi seorang perempuan, itu tandanya adalah dengan adanya mahar itu, dan memang harus wajib dibayarkan, dan itu haknya seorang istri. Tanda keseriusan, kemudian tanda penghargaan ya, tanda penghargaan dari pihak suami bahwa bisa menikahi seorang perempuan, dan bukan jual beli, bukan jual beli. Ini adalah hak, bukan menghargai tentang itu ya. Memang ada dalam Islam itu untuk menghalalkan, tetapi di sisi lain bukan seperti itu, tapi untuk menghargai, penghargaan terhadap seorang wanita. Nah, ini ada yang lebih menarik loh Gus. Ya. Jadi ada yang bertanya, bolehkah mahar bukan berupa uang atau emas? Dan apa sih bentuk mahar yang sah menurut syariat Islam itu? Ya. Pertama, mahar itu
sesuatu yang berharga, Mm-mm. terutama itu contohnya harta, Ya. harta dan benda, emas, kemudian uang dan sejenisnya. Kemudian ada juga mahar yang bukan berupa harta benda, tetapi eh, pengabdian diri, contohnya pengabdian diri untuk mengajarkan belajar Al-Quran, contohnya. Kemudian ada juga eh, mahar bacaan Al-Quran. Nah itu di dalam hadis juga menyebutkan bahwa eh, ketika itu ada sahabat Nabi yang menikahi tapi tidak mempunyai harta, carilah walaupun cincin dari besi. Nah, itu kan dari situ kami garis bawahi, bagi mereka-mereka yang tidak mampu, dalam memberikan mahar harta dan benda, boleh, tetapi sangat sedikit sekali, seperti itu. Kemudian kalau memang tidak mempunyai uang, ya boleh-boleh saja, harus ada suka dan rela kan, di antara keduanya. Nah, terus ada pertanyaan tentang pernyataan ya. Ya. Pernyataan dari salah seorang, kalau sayang kasih mahar yang mahal dong. Nah, bagaimana sih pandangan hukum Islam, pandangan Anda soal mahar yang besar atau mewah itu? Kembali lagi ya tentang besar dan tidaknya kadar mahar yang diberikan oleh seorang suami. Mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan seorang suami, ya, seperti itu. Tetapi dari situ timbul pertanyaan bahwa mahar ini harus murah atau harus mahal, ya, harus banyak kadarnya. Tidak seperti itu, tapi harus ada suka rela. Wa atunisa asaduqoti nanihlah, dan berilah kepada mereka perempuan mahar dengan sukarela, dengan kerelaan. Dari situ timbul nihlah ini, kerelaan. Sama saja kalau maharnya besar tapi menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, itu kan salah satu bentuk yang tidak mencerminkan dalam pernikahan, gitu. Seperti itu, intinya harus ada suka dan rela. Pihak perempuan menetapkan mahar segini dan disanggupi oleh seorang laki-laki pun memberikan mahar segini dan si perempuan menerimanya dengan sukarela. Nah, baik, itu sebuah pemaparan sungguh luar biasa dari sahabat Mabrur. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan sebelum saya tutup dan saya simpulkan, ada pesan apa sih untuk generasi Gen Z gitu kan, untuk anak-anak muda pada zaman sekarang yang ingin cepat-cepat menikah, tentang makna dan praktik mahar yang benar itu seperti apa? Ya, kalau untuk Gen Z lah, kalau menurut sekarang kan Gen Z itu harus tahu bahwa mahar ini bukan main-main, ya. Pertama, bukan main-main, ini adalah salah satu syariat yang harus dijalankan oleh mereka-mereka yang ingin menikah. Tidak boleh main-main dan harus serius. Sekarang banyak bahwa di antara anak muda sekarang ini menentukan mahar dengan main-main, contohnya seperti bentuk maharnya ini
atau kadar maharnya ini menyesuaikan tanggal lahir atau Ya. tahun. Contoh sekarang 2025 ya. Ya. 2.500 atau 2 juta. Ya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan itu adalah bentuk apa ya, kemunduran lah seperti itu. Terus dan mahar ini harusnya bisa bermanfaat. Kalaupun seorang laki-laki memberikan mahar yang besar, nah mahar itu juga bisa digunakan untuk modal setelah pernikahan, modal usaha atau yang lain-lain. Tapi itu milik seorang perempuan, tetap harus dibayarkan, nggak boleh dibagi dua, tidak bisa. Tapi kalau hasilnya juga nggak apa-apa itu. Terus yang kedua, sekarang ini ada perbedaan ya, ada perbedaan antara apa namanya, terbalik lah intinya. Terbalik, maharnya segini tapi maharnya sedikit, tetapi pengeluaran acara pernikahannya itu melebihi dari mahar tersebut. Itu juga ya gimana. Seharusnya mahar ini sesuatu yang spesial, tidak boleh main-main lah seperti itu ya. Apa membuat acara ya yang biasa-biasa saja, tidak harus mewah-mewah, kecuali yang mereka yang mempunyai budget ya seperti itu. Kalau tidak boleh memaksakan lah intinya. Tapi mahar ini harus benar-benar dibayarkan, harus dengan keseriusan, dan harus ada apa namanya, musyawarah di antara kedua belah pihak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang begitu mudah untuk kami pahami dan bisa untuk bekal para pemuda Gen Z. Sahabat-sahabat sekalian, kesimpulan pada pembahasan tadi ialah yang pertama, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab, bukan harga diri istri, bukan pula alat jual beli. Berdasarkan firman Allah, dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dan yang terakhir, dalam Islam menganjurkan kesederhanaan, bukan berlebihan. Jadi jangan sampai mahar sekian juta, sekian ratus juta. Nah, itulah kekurangan pada zaman Gen Z saat ini. Cukup sederhana, yang penting tidak merendahkan para wanita. Sekian dari saya, dan saya Zair Zarkasi. Saya Muhammad Nur Syaibani. Ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.